Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian luar biasa semangat hari ini belajar. Oke, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya dilancarkan belajarnya, supaya lebih semangat. Silakan dipimpin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Juga beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian berdiri dulu. Sebelum mulai pembelajaran, coba sekitarnya ada sampah, terus dicek dulu pakaiannya. Kalau ada sampah, bawa keluar. Biar di ruangan kelas kita tuh bersih, nyaman belajarnya. Ada tidak? Kalau tidak, silakan. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Apa? Sakit? Oh, terus siapa lagi? Oke ya. Semoga nanti kedepannya semoga bisa hadir di pembelajaran hari ini. Amin. Oke, di pembelajaran kali ini, nah ini ya. Nah, kita belajar, kita ada kesepakatan dulu. Nantinya pas pembelajaran saya jangan main handphone ya. Nanti kalau misalnya ketika saya memberikan, kalian mencari informasi lewat internet boleh ya. Kalau gimana, sepakat tidak? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas nantinya proses perubahan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, sama halnya hidup kita juga harus ada prosesnya. Kalian juga misalkan mau nilai lebih tinggi, berarti kalian harus ada tahapan, ada prosesnya ya. Nah itu tujuan pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami ya, atau menganalisis dari proses perubahan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gimana? 1, 2, 3. Di sini ada sebuah gambar. Coba kalian amati, ada 3 tokoh nantinya akan terlibat dalam proses. Kira-kira menurut kalian ini siapa? Terus? Kita akan membahas tentang proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita bisa memahami tentang perjalanan konstitusi ya di Indonesia melalui 4 amandemen. Nah, terus ini yang melatar belakangi proses atau perubahan undang-undang. Jadi setelah terjadinya reformasi tahun 1998, masyarakat Indonesia menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan terus transparan dan adil. Sebelumnya kekuasaan cenderung terpusat, sehingga perlu dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Ketika ada amandemen, semua aturan itu dirubah, menambahkan undang-undang tapi tidak mengganti pembukaan undang-undang. Nah ya, terus kondisi sebelum reformasi, kekuasaan terpusat dan tidak transparan,
dengan sedikit ruang bagi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dulu mah dipilih bukan sama rakyat, ya, tapi sama DPR, pemilihan itu. Nah, terus tuntunan reformasi, masyarakat menginginkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan adil. Nah, kenapa dirubah? Karena masyarakat ingin ikut andil dalam pemilihan yang demokratis dan demokrasi. Itu tercantum pada Pancasila berapa? Demokratis 4 yang berbunyi itu, jadi segala sesuatu harus dimusyawarahkan dulu. Contoh kalian di kelas, misalkan ada yang namanya apa, pemilihan atau ketua kelas. Nah, dimusyawarahkan dulu, dimupakatkan. Nanti ketika ada sudah dimusyawarahkan, kalian sudah sepakat, sudah setuju, nah baru dipilih, ya. Itu. Terus dalam proses perubahan ini terjadi 4 kali amandemen. Ya. Undang-undang akhirnya mengalami 4 kali perubahan, yaitu tahun 1999 sampai tahun 2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini prosedur perubahan undang-undang tercantum pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perubahan undang-undang tidak bisa sembarangan, ya, harus melalui tahapan yang ketat. Kenapa tidak boleh sembarangan? Nanti akan disalahgunakan, nanti akan kacau, ya, dalam prosesnya. Yang pertama, harus ada usulan perubahan, bahwa dari usulan perubahan ini harus diajukan minimal 1 atau 3 anggota MPR. Yang kedua, pengajuan tertulis. Nah, dalam pengajuan tertulis ini harus jelas bagian yang diubah dan kenapa diubah, harus ada alasannya. Terus yang ketiga, sidang MPR harus dihadiri minimal 2 atau 3 anggota. Yang keempat juga harus ada pengambilan keputusan, jadi minimal 50% keputusan itu, ya, dari seluruh anggota MPR. Nah, terus yang kelima, ada batasan bentuk negara. NKRI tidak boleh dirubah. Nah, negara kita itu tidak boleh dirubah, negara kesatuan itu udah tercantum dalam dasar negara kita, ya. Pancasila keberapa? Kesatuan? Ya. Yang berbunyi Kesatuan Indonesia. Itu tidak boleh dirubah karena Pancasila juga dasar negara kita sampai sekarang tidak dirubah. Perubahan ketiga ini akan menjaga supaya perubahan sesuai dengan kepentingan rakyat. Apa saja kepentingan rakyat itu, ya. Nah, bahwa di sini adalah lembaga memegang kewarganegaraan utama dalam mengubah undang-undang. Ada beberapa tokoh penting dalam proses amandemen atau perubahan undang-undang. Pertama, Amin Rais, ya. Amin Rais itu sebagai ketua MPR saat awal amandemen, ya, berarti masa reformasi. Beliau adalah ketua MPR. Terus Abdurrahman Wahid, nah, beliau adalah presiden era awal reformasi. Nah, kurun waktu beberapa tahun digantikan oleh Megawati Soekarno Putri menjadi presiden saat proses berlanjut. Jadi ketika amandemen lagi berproses digantikan oleh Megawati, ya. Nah, kita juga harus ada dukungan ketika ada proses, ketika ada usulan, ya, ketika ada usulan tertulis harus ada anggota di dalamnya, anggota DPR dan DPD sebagai bagian dari MPR. Itu buat dukungan suara, pengajuan atau usulan-usulan proses perubahan tentang undang-undang. Sekarang saya akan membimbing kalian membagi kelompok. Silakan, bebas kelompoknya. Yang penting kalian nyaman. Silakan, bebas. Mau 1, 2, 3, gimana bebas sekarang. Bagi kelompoknya. Aman. Nah, nanti saya akan membagikan
mudah-mudahan kalian analisis artikel tersebut ya. Gimana Gus? Bisa tentukan ini ada proses amandemen. Apakah sudah membuat suatu yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel Proses Perubahan UUD NRI tahun 1945. Nah, kira-kira dari kelompok 4 3 ya? 3 kelompok lain akan silakan kalian menilai berapa dari 1 sampai 10. Ayo. Coba. Ayo, dari 1 sampai 10 Richard. 10. Kenapa? Berdiri. Ayo berdiri, kenapa? Kamu masih angka 10, Rahmat silakan berdiri. Kenapa masih angka 10? Karena menurut saya penjelasannya lengkap, Ya, terus terperinci, dan tampak juga dan bagus. oke, tepuk tangan. Dari presentasi tadi ya, kita akan mempresentasikan apa kira-kira kesulitan kalian dalam pembelajaran proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan bisa berdiri. Jadi kesulitan yang saya hadapi menentukan hasil penting dari amandemen UUD Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Solusinya bagaimana? Kan tadi satu kesulitan tentang amandemen, pentingnya amandemen bagaimana? Silakan kasih solusinya. Solusinya itu bisa lebih memahami dan bisa juga mencari sumber-sumber lainnya di internet. Tapi gimana kalau kita nggak punya kuota? Nah, kalau punya kota kan ada temennya, bisa ya? Nah, bisa, ada temennya. Kalau saling tolong menolong, itu ada nilai Pancasilanya. Oke, tepuk tangan. Nah, kira-kira dari pembelajaran hari ini tentang proses, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan dari materi hari ini Ya. adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada masa reformasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih transparan. Oke, tepuk tangan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini ya, bahwa kalian sudah mengenal tentang proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya, gimana pembelajaran hari ini? Kalian semangat? Semangat! Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat ya belajarnya. Terus semoga kalian dimudahkan rezekinya. Sehat. Mohon maaf kalau ada ucapan atau kata-kata selama pembelajaran yang membuat kalian dimakan. Kita silakan kembali ke tempatnya. Untuk kegiatan hari ini, mari kita berdoa dalam diskusi. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Kita bersalam. Assalamualaikum